Busana Yunani kuno menempati posisi penting dalam sejarah modern karena di sana mulai terlihat tegasan tentang hubungan antara tubuh, proporsi, dan juga kain. Periode perkembangannya berada pada rentang abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad 1 sebelum Masehi. Mencakup pada masa arkik, klasik, dan juga Helenistik. Pada masa inilah pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh saja, tapi juga menjadi ekspresi nilai budaya, status sosial, dan ideal estetika masyarakat Yunani. Salah satu karakter utama busana Yunani kuno terletak pada konstruksinya yang sangat khas. Bentuk dasar pakaian umumnya berasal dari selembar kain persegi atau persegi panjang yang dililitkan, disematkan lalu dibiarkan jatuh mengikuti bentuk tubuh. Pendekatan ini melahirkan siluet yang lembut, ritmis, dan natural. Dan visualnya justru muncul dari jatuhnya kain, lipatan vertikal, serta bagaimana material bergerak bersama tubuh. Prinsip inilah yang kemudian menjadi fondasi penting dalam sejarah drapery hingga dunia fashion modern. Material yang banyak digunakan adalah linen dan wool. Linen sendiri memiliki karakter ringan, sejuk, dan sesuai dengan iklim Mediterania. Sedangkan wool sendiri memberikan struktur yang lebih tegas. Pada kalangan elit, kain digunakan umumnya lebih halus dengan drape yang lebih lembut. Karena itu, kualitas kain pada masa Yunani juga menjadi penanda kedudukan sosial. Tekstil tidak hanya dibaca dari fungsi saja, melainkan dari kualitas visual dan kemampuannya membentuk siluet. Busana perempuan sendiri paling dikenal melalui peplos dan chiton. Peplos sendiri biasanya dibuat dari wool, memiliki lipatan atas yang dilipat ke depan dan menghasilkan kesan bentuk yang lebih monumental. Chiton sendiri cenderung lebih ringan dan fleksibel. Kain disematkan pada bagian bahu, kemudian diikat pada pinggang sehingga terbentuklah lipatan vertikal yang khas. Siluet perempuan Yunani menonjolkan kelembutan garis tubuh, keteraturan, proporsi, dan kesan tenang. Lalu ide tentang keindahan pada masa itu bukan dibangun melalui bentuk tubuh yang dipaksa, melainkan melalui harmoni. Berlanjut pada busana laki-laki sendiri memiliki karakter yang lebih ringkas, dimana chiton versi pendek banyak dipakai untuk aktivitas publik, olahraga, dan juga militer. Himation berfungsi sebagai kain luar yang disampirkan pada bagian tubuh, sedangkan chlamys digunakan sebagai mantel pendek yang praktis. Dari sini terlihat bahwa pakaian laki-laki Yunani memberikan ruang gerak yang lebih bebas, namun tetap mempertahankan prinsip drapery yang menjadi identitas visual utama. Palet pada warna Yunani kuno juga memiliki makna simbolik yang kuat, di mana putih sendiri dikaitkan dengan kemurnian, keteraturan, dan kesederhanaan. Merah sendiri merepresentasikan energi dan kekuatan. Kuning, oker, dan coklat menghadirkan kedekatan dengan alam, tanah, dan juga unsur organik. Ungu sendiri memiliki asosiasi prestige karena proses pewarnaannya yang sangat bernilai tinggi. Dengan demikian, warna dalam busana Yunani bukan sekedar dekorasi saja, melainkan bagian dari bahasa sosial dan budaya. Aksesori memegang fungsi struktural sekaligus estetis. Fibula atau peniti logam digunakan untuk menyatukan kain pada bahu, sementara ikat pinggang membantu mengatur proporsi dan arah jatuh kain. Detail kecil ini menunjukkan bahwa pada busana Yunani, unsur dekoratif justru bekerja langsung pada konstruksi pakaian. Yang membuat warisan busana Yunani bertahan sangat lama adalah kedekatannya dengan gagasan proporsi. Masyarakat Yunani menempatkan tubuh sebagai pusat komposisi visual. Kain tidak menutupi karakter tubuh, tetapi mengikuti gerak ritme dan anatominya. Karena itulah estetika Yunani kemudian menjadi referensi besar bagi mode neoklasik, Roman Empire, hingga eksplorasi drapery pada fashion kontemporer. Busana yang saya kenakan mengangkat bahasa visual yang sangat kuat dari tradisi tersebut, yang dimana pada bagian kepala sendiri menggunakan lilitan putih atau hijab yang membentuk framing lembut pada bagian wajah. Komposisi ini mengingatkan pada penggunaan veil atau headpiece perempuan Yunani, terutama pada representasi figur perempuan bangsawan dan ritual. Garis melingkar di kepala menciptakan kesan yang tenang, bersih, dan anggun. Detail ornamen kecil berwarna metalik mempertegas nuansa klasik tanpa membuat tampilannya menjadi berat. Pada bagian utama sendiri berupa tunik putih longgar dengan jatuh kain yang lembut. Karakter ini sangat dekat dengan prinsip chiton. Permukaan kain membentuk lipatan-lipatan natural yang memberikan ritme visual pada siluet. Putih menjadi pilihan yang sangat tepat karena langsung menghadirkan asosiasi kemurnian, jernihan, dan estetika klasik Yunani. Dari sudut pandang fashion, kekuatan utamanya ada pada kesederhanaan bentuk yang tetap memiliki kehadiran visual yang kuat. Area bahu menjadi titik penting karena di sana terdapat aksen emas. Dalam tradisi Yunani, bahu merupakan area struktural tempat kain disematkan. Penempatan detail emas di bagian ini memberi arsitektural sekaligus membangun fokus visual pada tubuh bagian atas. Hasilnya membuat proporsi kostum terasa lebih terarah. Sabuk emas di bagian pinggang memberi struktur pada keseluruhan siluet. Kehadirannya membantu
membentuk keseimbangan antara volume bagian atas dan jatuh kain di bagian bawah. Dalam bahasa desain, sabuk menjadi elemen yang sangat mengontrol ritme visual hingga bidang putih yang luas tetap terarah dan terasa proporsional. Warna emas sendiri memperkuat kesan kehormatan, kemurnian, dan keanggunan. Lengan yang bervolume menambah kualitas ekspresif pada tampilan. Volume ini memberi dimensi visual dan memperkaya permainan bentuk, sehingga kostum terasa lebih hidup ketika dikenakan. Kehadiran lengan tersebut juga menjadi kesinambungan antara kelembutan drapery dan kesan formal. Berlanjut pada lapisan kain coklat di bagian belakang memberikan kedalaman visual. Elemen ini mengingatkan pada keberadaan emission sebagai lapisan luar. Secara komposisi, bidang coklat berfungsi sebagai penyeimbangan dominasi putih sekaligus menambah karakter yang lebih megah. Perpaduan putih, emas, dan coklat menciptakan harmoni warna yang sangat selaras dengan citra Yunani klasik. Dari kepala hingga bagian bawah, keseluruhan kostum ini membangun satu narasi visual yang utuh, yaitu kemurnian melalui putih, kemuliaan melalui emas, dan kedalaman historis melalui coklat. Yang paling menonjol adalah bagian drapery. Proporsi dan pewarnaan setiap warna mampu menghadirkan identitas visual secara langsung tanpa perlu ornamen berlebihan. Bagi saya, sebagai mahasiswa fashion, busana Yunani ini memberikan pemahaman saya bahwa kekuatan desain tidak selalu hadir dari konstruksi yang kompleks. Ketepatan siluet, pilihan material, dan penguasaan proporsi justru mampu membangun karakter visual yang sangat kuat. Dari warisan Yunani ini, saya melihat bahwa selembar kain dapat berkembang menjadi bahasa estetika yang kaya dan mampu menyampaikan identitas, nilai budaya, sekaligus keindahan visual. Itulah yang membuat busana Yunani tetap relevan, bahkan terus menjadi sumber inspirasi dalam perkembangan fashion hingga saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.